Nanti rekan kita kan selalu juga gitu kan, kalau misalnya update-nya belum atau mungkin ibu mau ikut ke sana tempatnya seperti apa supaya tidak khawatir atau terserah anak-anaknya apa mendapat fasilitas yang lain. Amin. Ya udah kan aman aja insya Allah. Selama ini kita nggak pernah dapat bantuan ya guys ya, selama ini nggak pernah dapat bantuan sama sekali ya. Jadi dari mulai hamil saya bawa dari Lubuk Linggau, mulai dari transportasi, biaya sesa sampai biaya untuk santunan ke keluarganya, bentuk tanggung jawab saya gitu. Terus malah seperti ini. Nanti pelajaran ya guys, semuanya itu harus sesuai dengan prosedur. Iya. Dan harus melibatkan pemerintah dan biarkan ada Ya pemerintahnya nantinya sampai kapan mbak? apa? Selama ini Udah mengajukan, udah pernah mengajukan saya udah mbak waktu di Indramayu ya kami boleh di YouTube saya. Maka kita tunggu seharian, kita tunggu itikat Indramayu lah. Hai, selamat datang kembali di channel Motivasi Mas J. Masih seputar tentang kasus yang dialami oleh Pratiwi Novianti, seorang relawan ODGJ yang bayi-bayi yang diasuh ya, bayi-bayi ODGJ yang diasuh Pratiwi Novianti ini diambil paksa atau dijemput paksa oleh pihak dinas sosial, dan sampai saat ini tidak ada kabar beritanya. Apakah terbukti melakukan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang atau tidak ada press conference, tidak ada klarifikasi baik itu dari Kemensos, Dinas Sosial maupun Bareskrim. Nah, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Kenapa demikian? Nah, silahkan simak video ini sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan komentar serta like dan tonton sampai akhir ya. Tentu ketika kita memandang bahwa kasus ini unik ya, memang unik. Kenapa? Karena ada 10 bayi yang diasuh Pratiwi Novianti tiba-tiba dijemput paksa hanya atas landasan laporan masyarakat, dan tentu masyarakat ini juga tidak jelas siapa yang melaporkan, perorangan atau kelompok atau bahkan lembaga. Ini yang seharusnya dijawab atau diklarifikasi oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah Bareskrim, Dinas Sosial, Kemensos. Dari tayangan YouTube channel Kang Deddy Mulyadi, jelas di situ diutarakan bahwa ada yang melaporkan dan diduga adanya tindak pidana perdagangan orang. Nah, tentu dalam hal ini menjadi isu yang sangat viral dan membuat penasaran semua orang, terutama pemerhati masalah sosial. Dimana ya, karena Mbak Pratiwi Novianti ini kan bukan kemarin dia terjun dalam relawan, sudah bertahun-tahun. Nah, baru kali ini terjadi peristiwa seperti ini. Nah, kalau kita runut ya, kalau ibaratnya dinas sosial yang nggak suka kemudian melaporkan, tentu apa nggak ada prosedur lain yang bisa dilakukan secara humanis sehingga tidak sampai ada penjemputan paksa. Kenapa harus langsung dijemput, bukan melalui pemberitahuan atau didatangi dan atau dipanggil kalau memang ada kaitan masalah ini dengan Dinas Sosial Kota Tangerang. Kemudian kalaupun dengan Kemensos, apa ya seperti ini cara penyelesaiannya? Seharusnya kan sangat beruntung dengan adanya relawan Pratiwi Novianti ini. Kenapa? Dengan biaya pribadi, tidak pernah meminta bantuan dari masyarakat dan tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah, mau merawat, memperhatikan, peduli dengan ODGJ, bahkan bayi yang dikandung dan dilahirkannya, walaupun Mbak Pratiwi Novianti tidak nyari sendiri, itu laporan kan berdasarkan laporan masyarakat melalui YouTube atau Instagramnya Pratiwi Novianti. Tentunya yang dalam hal ini
disalahkan bukan hanya Pratiwi Novianti, tapi juga masyarakat yang sudah menelpon atau mend-DM ya melalui Instagramnya bahwa ada yang perlu dibantu, sehingga pihak Bareskrim ataupun pihak Dinas Sosial atau Kemensos, siapapun yang melaporkan dan berkepentingan dalam penjemputan paksa itu meminta keterangan masyarakat, keterangan dari orang-orang yang pernah dibantu oleh Pratiwi Novianti, apakah benar-benar sudah sesuai prosedur atau memang Pratiwi Novianti ini memaksa untuk mengambil ODGJ untuk diobatkan, atau memaksa ODGJ itu untuk dikontenkan di YouTube. Nah, kalau saya lihat tidak seperti itu adanya. Mereka ada informed consent atau perjanjian persetujuan ya, sehingga kalaupun dari mereka melaporkan, saya pikir tidak masuk akal. Sudah dibantu, sudah dirawat, sudah diperhatikan, masa masih mau melaporkan? Nah, tentu dalam hal ini apakah ada semacam kayak kompetisi atau persaingan dengan dinas terkait? Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau ngomong iya, harusnya duduk bersama, tidak seperti ini. Kalau misalnya nih dinas sosial yang nggak suka dengan kiprahnya, kenapa juga memberikan penghargaan tahun lalu? Nah, ini kan juga satu hal yang aneh ya. Kemudian ketika memang ada masalah dengan Kemensos karena dicurigai adanya ketidaklengkapan syarat-syarat pendirian yayasan atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Pratiwi Novianti ini tidak tertera di dalam aktenya waktu pendirian yayasan. Ya tentu ini sebenarnya kan bisa diselesaikan dengan baik melalui musyawarah atau pengurusan kembali surat-surat, bukan tiba-tiba mengambil paksa atau menjemput paksa 10 bayi ini. Nah, itu sama saja merampas kemerdekaan. Bayi-bayi itu dan ODGJ itu kan punya hak untuk dilibatkan dalam otonomi. Bagaimana mereka berhak memilih akan hidup di mana, di dinas sosial ataupun di di rumah Pratiwi Novianti. Ya, kalaupun misalnya alasannya adalah faktor kegiatan yang dipandang ilegal karena dari surat menyuratnya, ya mestinya harus bijak pihak Dinsos, Kemensos dan Bareskrim untuk menduduk bersama. Kemudian apa yang harus dilengkapi, harusnya seperti itu. Dan karena ini sudah menjadi isu yang menggelinding luar biasa ke masyarakat, yang secara jelas masyarakat pasti menyerang dinas sosial karena yang aktif di daerah setempat adalah dinas sosial. Pasti yang kena mereka, bukan Kemensos atau Bareskrim. Sehingga mestinya ada upaya untuk mengatasi polemik ini supaya tidak berkepanjangan. Nah, kemudian kalaupun memang ada kasus dengan terkait pidana, tindak pidana misalnya TPPO, ya tentu harus ada kata-kata press conference atau klarifikasi dari Bareskrim. Seperti selama ini kan kita juga sudah tahu bahwa setiap ada penangkapan, ada apa, walaupun masih dalam posisi terduga, tetap klarifikasi. Kenapa diduga? Sehingga masyarakat ini tidak menyudutkan salah satu lembaga. Dalam hal ini adalah dinas sosial. Ya, kalau memang deliknya waktu penjemputan itu karena laporan masyarakat, karena diduga ada TPPO, ya mestinya diklarifikasi atau press conference sehingga semuanya menjadi jelas. Kalau ini kan tidak ya. Kemudian juga ketika misalnya penjemputan paksa itu sebagai alasan penyelidikan karena bayi-bayi ini dan pengasuhnya itu kan terkait dengan kasus yang sedang diselidiki, kemudian diambil ke panti ya, supaya apa, gampang penyelidikannya atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan versinya Bareskrim. Ya tentu mungkin ada batasnya. Kalau misalnya ibaratnya dia ditampung, tidak ada batas yang jelas, kemudian bayi-bayi itu tetap ada di panti, gimana perkembangan psikososialnya, bagaimana kebutuhan makan dan minumnya, bagaimana menggaji pengasuhnya karena dia kerja posisinya. Nah, ini harus dipikirkan. Jadi jangan lama-lama apakah terduga atau tidak diputuskannya itu. Harusnya ya kalau misalnya Mbak Pratiwi Novianti ini terbukti tidak bisa dinaikkan menjadi tersangka,
ya harusnya segera dikembalikan. Karena tentu kalau penjemputannya adalah untuk penyelidikan dan tidak terbukti menjadi tersangka, ya harusnya dikembalikan segera. Ini kan sudah hampir 20 hari ya, sudah hampir 3 minggu. Nah tentunya masa sih lama sekali gitu loh. Apakah sulit mencari data? Sebenarnya untuk mencari data ini sangatlah mudah. Karena apa? Mbak Novianti Pratiwi ini kan mempunyai YouTube ya, dan di situ tuh jelas banget gambaran aktivitas dia dari tahun ke tahun itu ada. Atau di situ tinggal hubungin saja, kan ada orang yang dibantu. Apa sih aktivitas dia? Ya, apakah ada orang yang sudah ketangkep membeli orang dari Novianti Pratiwi? Nah, kalau memang ada ya segera tetapkan tersangka sehingga semuanya menjadi jelas, tidak seperti ini. Ya, jatuhnya apa ya, dinas sosial kena masalah besar bahwa di masyarakat kan memang masih banyak orang-orang terlantar, apalagi ODGJ. Mereka perlu sentuhan dari dinas sosial, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, masyarakat juga tidak bodoh bahwa ini tugas siapa. Kenyataannya ya belum menyentuh ke masyarakat banget ya kegiatan dinas sosial ini ya. Nah itu kira-kira pendapat saya. Tentu ini kalau mau dianggap sebagai ide-ide ya silahkan ya, untuk menyelesaikan masalah yang pasti segera diselesaikan ya. Jangan sampai menimbulkan kemarahan di masyarakat ataupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga terkait. Nah ini kan tidak elok banget. Itu saja, semoga manfaat. Kalau ini ada manfaatnya silahkan share, jangan lupa like ya, komentar di bawah, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.